Dulu hanya jadi guru, alhamdulillah sekarang sudah punya beberapa karyawan. Nah, teman-teman, alhamdulillah di titik ini saya akan sharingkan semuanya ke kalian. Mudah-mudahan di channel ini bisa bermanfaat buat sampean semuanya, terutama buat kalian yang lagi merintis usaha. Jujur, saya nggak nyangka yang dulu saya hanya sebatas guru yang ngajar di kelas, tapi alhamdulillah berkat takdir dan usaha saya selama ini, dan utamanya selalu doa ya teman-teman, sekarang sudah punya beberapa karyawan dan alhamdulillah juga punya beberapa cabang outlet, seblak, dan esteller. Nah teman-teman, di kesempatan video kali ini aku nggak mau ngambil ilmu saya sendiri, tapi aku mau sharingkan ke kalian semuanya, utamanya buat kalian yang juga pengen punya usaha sendiri ataupun lagi merintis usaha. Nah kebetulan kalian sudah pas nemuin channel ini, jangan lupa subscribe, karena di video ini kedepannya aku akan terus sharing-sharing seputar dunia usaha dan bisa tanya jawab nanti buat kendala-kendala teman-teman di lapangan sesuai dengan pengalaman saya. Oh iya, mungkin dari teman-teman yang sudah subscribe lama di channel ini tahu kan ya, saya sebelumnya memang suka sekali sharing ide usaha, ide desain usaha ya, tempat usaha, semuanya sudah saya bikinkan konten-konten sebelumnya. Namun setelah ini teman-teman ya, menurut saya sudah sudah saatnya untuk berbagi ke kalian semuanya kaitannya dengan pengalaman saya sendiri teman-teman ya. Karena kenapa, saya juga nggak mau ngambil ilmunya sendiri, jadi lebih bermanfaat kalau saya juga sharing-sharing ke kalian semuanya yang mungkin membutuhkan kayak gitu teman-teman. Jadi memang teman-teman, saya tuh sebelum usaha terus terang saya tuh juga pernah kerja menjadi karyawan, tapi jadi guru teman-teman ya, intinya guru juga karyawan. Dan bahkan saya tuh ngajar jadi guru tuh 8 tahun, tapi kenapa saya memutuskan untuk resign ya, mungkin kalau alasannya nggak bisa saya sampaikan di sini teman-teman ya, mungkin di next video kalau teman-teman pengen tahu alasan saya untuk memutuskan resign jadi guru ya, di lain video saja ya. Jadi saya memutuskan untuk berhenti dan memang lanjut kepengen punya usaha sendiri. Dan perlu teman-teman ketahui, memang saya tuh asli benar-benar dari nol, dan orang tua juga sederhana. Bahkan dulu tuh masih ingat, saya itu memulai usaha hanya dari tabungan yang mungkin bisa dibilang sangat sedikit untuk saat ini. Kurang lebih ada uang 1 juta saya manfaatin buat usaha ini, ada uang sedikit lagi tak tambahin untuk usaha ini ya. Jadi memang teman-teman, sebelum saya usaha sebelah ini ya teman-teman, saya tuh usaha seblak sudah jalan 3 tahun teman-teman ya, dan hampir udah 4 tahun jalan. Di saya sudah merasakan, oh ya seperti ini cara usaha yang benar dan sebagainya. Makanya saya tuh punya inisiatif untuk berbagi ke kalian semuanya, barangkali bermanfaat. Dan juga punya esteller, alhamdulillah karyawan sudah 20-an lebih untuk per hari ini. Nah teman-teman, bagaimana prosesnya saya memulai usaha ini? Yang jelas kita dari nol teman-teman, dan memang nol orang berbeda-beda, tapi saya ini terus terang, saya orang yang benar-benar tidak dimodali sama orang tua. Dan bahkan dulu sempat awal mula buka usaha kuliner itu pinjam bank dulu teman-teman, pinjam bank hanya 5 juta, waktu itu pinjam 10 juta, tapi 5 juta dibagi 2, 5 juta saya, 5 juta orang tua, jadi setoran 150 waktu itu masih ngajar, karena gaji guru waktu itu masih mulai 700-an kayaknya waktu itu sudah besar menurut untuk saat ini ya, karena saya juga pernah digaji mulai 50.000 pernah teman-teman per bulan itu, sampai terakhir 1 juta mentok gitu wes. Nah, jadi pinjam bank segitu, mulai jualan sampel, mulai jualan pernah jualan angkringan juga pernah, jualan ayam bakar, kuliner, semua sudah kita cobain. Nah, makanya dari pengalaman-pengalaman itulah saya bisa ngomong seperti ini, saya bisa membuktikan ke kalian semuanya dengan hasil yang saat ini. Namun saya berpesan kepada teman-teman semuanya, buat sampean mungkin yang hari ini masih bekerja, jangan tergesa-gesa teman-teman ya, karena orang usaha itu tidak segampang apa yang kita pikirkan ya. Silakan buat hari ini yang mungkin sampean masih kerja, disyukuri dulu rezeki yang sekarang. Kalau toh memang sampean punya usaha sendiri, dijalani dulu sampai memang benar-benar usaha itu sudah stabil dan memang bisa jalan. Karena saya tuh sebenarnya usaha ini juga waktu itu juga masih kerja teman-teman, tapi saya usahakan, saya upayakan
memang tantangan di awal usaha teman-teman ya. Memang jelas kita tuh capek karena waktunya sebenarnya kita udah kerja, padahal kerja itu saya niatkan memang nyari modal. Yang kedua juga harus mikiri usaha, dan memang wis 2 kali lipat itu memang jarang orang pikirkan. Orang usaha itu memang harus dipikirkan betul-betul, tidak pandang pilih untuk masalah jam kerja. Jadi sampai sudah benar-benar yakin kalau memang sudah terjun ke dunia usaha. Jadi dari pengalaman saya sebenarnya tantangan yang terbesar itu memang bukan kita punya modal berapa, tapi kita sudah punya keberanian atau tidak, punya mental yang tangguh dan tahan banting. Itu yang pertama. Jadi orang usaha itu memang harus siap ditipu orang, harus siap dikecewakan orang dan sebagainya, harus siap direndahkan orang. Itu yang pertama, memang punya mental tahan banting teman-teman. Itu tantangan memang yang terberat orang usaha. Yang kedua, selalu berinovasi. Bagaimana cara memasarkan produknya ataupun dagangannya. Jadi orang jualan, misal kayak sekarang saya kuliner, kita bahas kuliner. Saya bisa bikin menu, bisa bikin makanan. Saya rasa juga teman-teman bisa. Tapi poin kedua ini juga nggak semuanya mampu. Karena apa? Cara kita memasarkan tuh bagaimana? Kita harus terus berinovasi biar diketahui banyak orang. Apalagi zaman sekarang kita sudah dienakkan dengan adanya sosial media. Jadi kita harus terus berinovasi, sering bikin konten dan sebagainya. Dan biar semua orang ini tahu teman-teman ya. Jadi memang tidak semua orang mau ngelakuin. Yang mungkin orang lakuin habis bikin produk ditinggal udah gitu aja, nunggu customer datang. Padahal itu bukan ciri-ciri orang yang berusaha. Karena orang usaha, namanya usaha, kita harus berusaha teman-teman ya. Nggak bisa seenaknya habis bikin produk nunggu gitu aja, ya nggak bisa. Yang ketiga, nah ini yang sering sekali membuat hambatan teman-teman itu nggak lanjut, yaitu memang konsistensi ya. Jadi konsistensi ini konsisten teman-teman, kita harus sabar. Karena kita nggak tahu, ada yang tumbuhnya lambat, ada yang tumbuhnya cepat, kita nggak tahu. Tapi yakinlah, di saat kita mau berproses, insya Allah nanti pasti kita akan menunggu buahnya. Pasti kita akan panen. Kayak sampean tahu, buah durian itu harus nunggu berapa tahun, baru kita manen bisa makan durian. Nah, seperti itu contohnya teman-teman. Ini 3 poin ini aja teman-teman. Ketika teman-teman mau memang pengen punya usaha sendiri, pengen merintis usaha, perhatikan 3 poin ini ya. Mungkin sedikit sharing gitu aja teman-teman. Silakan untuk seterusnya barangkali ada yang mungkin teman-teman tanyakan, langsung aja komen di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab selagi saya mampu, selagi memang belum bisa nanti akan saya belajar lagi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe di Mas Ridho Owner. Sampai jumpa, bye bye.